Kali. Oh, Swastiastu. Kami dari Kelompok 3 akan mempresentasikan tugas geografi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Inyoman Wijaya, nomor absen 15. Perkenalkan, nama saya Kadana Daruswanyani, absen 20. Perkenalkan, nama saya Madel Ari Dudana, absen 12. Perkenalkan, nama saya Putri Halindira Putri Sudapa, absen 33. Perkenalkan, nama saya Gusti Made Agung Ega Prarompra, absen 5. Hari ini kami akan mempresentasikan presentasi geografi yang berasal dari Kalimantan. Om Swastiastu. Hari ini kami dari kelompok 3 akan membahas tentang Pulau Kalimantan. Di sini kami akan membahas dua hal, yakni sumber daya alam laut yang terdapat di Pulau Kalimantan dan juga cara pengolahan sumber daya alam laut di Kalimantan. Selanjutnya, saya akan membacakan Kalimantan Utara. Kalimantan Utara yang disingkat dengan Kaltara adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian utara Pulau Kalimantan. Provinsi ini berbatasan langsung dengan negara tetangga yaitu Malaysia. Ibu kota Kalimantan Utara yaitu Tanjung Selor. Provinsi Kalimantan Utara memiliki luas wilayah kurang lebih 75.467,70 km. Pada saat dibentuknya, wilayah Kalimantan Utara dibagi menjadi 5 wilayah administrasi yang terdiri dari 1 kota dan 4 kabupaten. Sektor budidaya rumput laut Kalimantan Utara. Menteri Kelautan dan Perikanan Trenggono melihat potensi yang cukup besar untuk budidaya rumput laut, baik di Kabupaten Nunukan maupun Kota Tarakan. Seperti diketahui dari 5 RT, masyarakat Tanjung Pasir sebagian besar bermata pencarian sebagai nelayan, tangkap dan pembudidaya rumput laut dengan jumlah produksi 5 ton dalam sehari. Selanjutnya, pengelolaan budidaya rumput laut. Usaha budidaya rumput laut yang terus berkembang memberikan angin segar pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Lapangan pekerjaan terbuka, pendapatan bertambah, dan taraf kehidupan bisa semakin baik. Dukungan pemerintahan dibutuhkan untuk memastikan aktivitas ekonomi masyarakat berjalan dengan baik. Di antaranya, pendampingan teknis oleh penyuluh perikanan dan fasilitas permodalan yang dapat diakses melalui lembaga pengelola modal usaha kelautan dan perikanan. Selanjutnya ada sektor pariwisata. Air terjun Semolon merupakan sumber air panas terbesar dan terunik karena aliran sungainya berbatu berbentuk layaknya tangga yang bertingkat-tingkat. Tempat ini diyakini dapat menyembuhkan beragam penyakit kulit dan penyakit lainnya. Objek wisata air terjun Semolon terletak di Kecamatan Mentarang, Desa Paking, Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara. Pengelolaan pariwisata. Pengelolaan pariwisata alam adalah suatu kegiatan terpadu dalam perencanaan, penataan, pengembangan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengawasan, perlindungan, dan pengendalian pariwisata alam. Selanjutnya ada transportasi Pelabuhan Malundung. Pelabuhan Malundung merupakan pelabuhan laut terbesar di Provinsi Kalimantan Utara yang tidak hanya melayani barang atau penumpang tujuan Tarakan, tetapi daerah sekitarnya antara lain Kabupaten Tanah Tidung, Kabupaten Malinau, dan Kabupaten Bulungan. Pengelolaan Pelabuhan Malundung Tarakan akan mengatur kembali zonasi terkait pelayanan barang dan penumpang, termasuk juga penempatan peti kemas guna menjaga keselamatan orang yang beraktivitas di pelabuhan. Dan yang terakhir ada penambangan. Pengeboran dilakukan pada sumur Parang berada di perairan Pulau Bunyu dengan jarak sekitar 9 km dari pantai Bunyu, tepatnya di Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Sumur ini diperkirakan mempunyai sumber daya migas berupa minyak lebih dari 50 juta barel dan gas lebih dari 750 juta kubik feet. Di sini saya akan membahas tentang Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah memiliki luas 1.507.983 km persegi. Berdasarkan sensus tahun 2015, provinsi ini memiliki populasi 2 juta jiwa dengan kepadatan 72 km persegi. Provinsi Kalimantan Tengah memiliki 13 kabupaten dan 1 kota yaitu Palangkaraya.
Palangkaraya. Sektor pertama yang ingin saya bahas yaitu pariwisata yang terdapat di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, yaitu Taman Nasional Sebangau. Pulau Kalimantan dikenal memiliki banyak destinasi wisata yang menjadi tempat hidup berbagai macam jenis flora dan fauna langka. Adapun kekayaan alam yang dimilikinya meliputi 808 jenis flora, 35 jenis mamalia, 182 jenis burung, dan 54 spesies ular. Wisatawan juga dapat melakukan beragam aktivitas menarik seperti menelusuri danau dan memancing dengan perahu. Cara pengolahan Taman Nasional Sebangau itu dengan RMB yang berpedoman kepada 3 pilar konservasi, yaitu perlindungan sistem, penyangga, pengawetan keanekaragaman, dan pemanfaatan dan pelestarian. Selanjutnya saya akan membahas sektor transportasi, yaitu Pelabuhan Kumai yang terdapat di Kota Waring Barat. Merupakan salah satu pelabuhan tersibuk di Kalimantan. Pelabuhan ini berfungsi sebagai pelabuhan penumpang sekaligus barang, terutama untuk komoditas kelapa sawit. Pengelolaan pelabuhan ini dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara pada tahun 1960 hingga 1993. Arah kebijakan pemerintah dalam rangka menunjang pembangunan nasional serta menimbangi pertumbuhan permintaan layanan jasa ke pelabuhan yang dinamis. Sektor yang selanjutnya ada perikanan, yaitu budidaya kepiting. Kepiting bakau merupakan salah satu komoditas dengan lalu lintas pengeluaran yang tinggi di Kalimantan Tengah. Pada tahun 2022, pengiriman kepiting dari Kalimantan Tengah mencapai 682 ekor dengan nilai komoditas mencapai lebih dari 5 miliar rupiah. Komoditas kepiting umumnya diekspor menuju berbagai negara. Pengelolaan budidaya kepiting ini secara khusus oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), yang dimana itu bertujuan untuk mengelola agar sumber daya alam tetap lestari dan memastikan keberlangsungan dari pemanfaatan sumber daya alam. Penambangan yang ada di Kabupaten Barito ini merupakan salah satu sektor yang ada di tambang yang memiliki kandungan minyak di Kalimantan Tengah yang merupakan potensi baru yang diharapkan bisa mendongkrak pendapatan asli daerah. Selanjutnya akan membahas tentang peternakan rumput laut, yaitu budidaya rumput laut. Di Kabupaten Seruyan, terletak di pesisir laut yang memiliki potensi perairan yang sesuai untuk budidaya rumput laut. Pengelolaan budidaya rumput laut. Pengelolaan budidaya rumput laut dapat dimulai dari benih rumput laut yang berkualitas tinggi dari sumber yang terpercaya. Dilakukan proses produksi benih atau beli dari produsen benih terpercaya. Benih ditanam dengan metode yang dipilih, misalnya tali tongel, rakit, dan keranjang sesuai dengan petunjuk yang diberikan. Selanjutnya adalah kontribusi sektoral di Kalimantan Tengah. Untuk yang terbesar itu ada di pertanian dan kehutanan. Selanjutnya ada pertambangan, industri pengolahan 67%, transportasi dan komunikasi di 88%, konstruksi di 54%, dan perdagangan, hotel, dan restoran di 21,5%. Sekian untuk Kalimantan Tengah. Saya akan menjelaskan Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan disingkat Kalsel adalah salah satu provinsi yang ada di Indonesia yang terletak di Pulau Kalimantan. Ibu kota provinsi Kalimantan Selatan adalah Kota Banjarbaru. Sejak tanggal 16 Maret 2022 menggantikan Kota Banjarmasin. Provinsi ini merupakan rumah etnis Banjar dan memiliki luas 38.744 km persegi. Dengan populasi tahun 2020 berjumlah 4.087.894 jiwa. Dan wilayah administrasi terbagi menjadi 11 kabupaten dan 2 kota. Selanjutnya ada pariwisata. Kalimantan Selatan adalah provinsi yang terkenal dengan destinasi wisata alam, salah satunya sungai.
Ibu kota provinsi Banjarmasin memiliki banyak sungai yang membelah pusat kota sehingga disebut kota seribu sungai. Provinsi ini juga memiliki gugusan bukit yang cukup indah dan pesona alam yang cantik karena termasuk dalam kawasan hutan hujan tropis. Cara pengolahan pariwisata di Kalimantan adalah berupa potensi wisata sumber buatan manusia atau budaya dan sumber daya alam. Banyak potensi wisata di atas menyebabkan wisatawan banyak yang tertarik untuk datang ke Kalimantan Selatan, terutama pada jenis wisata air dan budaya. Cara pengolahannya. Potensi wisata di Kalimantan Selatan adalah berupa potensi wisata sumber buatan manusia dan sumber daya alam. Banyak potensi wisata di atas menyebabkan wisatawan banyak yang tertarik untuk datang ke Kalimantan Selatan, terutama pada jenis wisata air dan budaya. Untuk itu, pemerintahan daerah melakukan serangkaian observasi tentang potensi dan prioritas pengembangan aset wisata yang ada di Kalimantan Selatan. Transportasi Pelabuhan Trisakti. Pelabuhan Trisakti atau juga dikenal dengan Pelabuhan Banjarmasin adalah pelabuhan terbesar di Provinsi Kalimantan Selatan. Bahkan, pelabuhan di Banjarmasin ini adalah yang terbesar di Pulau Kalimantan. Pelabuhan ini juga merupakan pintu masuk kapal yang menuju Indonesia Timur. Banyak kapal dari Pulau Jawa dan Sumatera singgah di pelabuhan ini sebelum kemudian menuju ke Makassar dan kota-kota lain di timur Indonesia. Selanjutnya, cara pengolahan pelabuhan. Untuk meningkatkan kualitas tata kelola pelabuhan, Menteri Perhubungan Budi Karya mengajak para pemilik terminal khusus di wilayah Kalimantan Selatan untuk membentuk Badan Usaha Pelabuhan atau BUP. Menhub mengungkapkan sejumlah keuntungan yang akan didapatkan para pemilik terminal khusus jika membentuk BUP. Di antaranya yaitu mendapatkan kepastian atau legalisasi hukum untuk menjalankan bidang usaha yang lebih luas cakupannya. Selanjutnya ada budidaya udang. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Tanah Laut Kalimantan Selatan, Nur Hidayat mengatakan potensi budidaya tambak udang di tanah laut mencapai 1.000 hektar. Potensi budidaya tambak udang yang ada di tanah laut berada di tempat kecamatan pesisir pantai yakni Kecamatan Kintab dan Kecamatan Jorong, Kecamatan Taksiung dan Kecamatan Kurau. Ujar Kadis Kelautan dan Perikanan Tanah Laut Nur Hidayat. Selanjutnya, secara pengolahan budidaya udang dan ikan. Pengelolaan Kalimantan Selatan adalah provinsi yang memiliki potensi sumber daya perikanan dan kelautan yang sangat besar dengan luas perairan laut 1.320,96 km persegi. Ekosistem perairan Kalimantan Selatan terbilang lengkap mulai dari perairan laut pelagis, laut demersal, ekosistem pesisir, dan pulau-pulau kecil yang kaya akan terumbu karang, padang lamun, dan mangrove. Pasir kuarsa. Dalam kegiatan industri, penggunaan pasir kuarsa sudah berkembang luas baik sebagai bahan baku utama maupun tambahan. Sebagai bahan baku utama digunakan dalam industri gelas kaca, semen, tegel, mozaik, keramik, dan lain-lain. Sedangkan sebagai bahan tambang digunakan dalam industri cor, industri perminyakan dan pertambangan, bata tahan api, dan lain-lain. Contohnya yang nomor 2 ada kaolin. Lokasi pendapan kaolin di Kalimantan Selatan terdapat di Kabupaten Banjar sebesar 10. Selanjutnya nomor 2 ada kaolin. Kaolin digunakan sebagai bahan untuk membuat porselen atau untuk bahan campuran membuat kain tenun. Yang terakhir, peluang investasi di bidang pertambangan. Peluang investasi yang dapat dilakukan di bidang pertambangan di Kalimantan Selatan adalah pertambangan dan perdagangan batu bara dan intan di lokasi yang memiliki posisi bahan galiran tersebut. Membahas tentang Kalimantan Barat. Luas wilayah Provinsi Kalimantan Barat adalah 150 juta kilometer pada tahun 2020. Penduduk Kalimantan Barat berjumlah 5 juta jiwa dengan kepadatan 37 jiwa. Daerah Kalimantan Barat termasuk salah satu daerah yang terdapat dijuluki Provinsi Seribu Sungai. Julukan ini selaras dengan kondisi geografis yang mempunyai
ratusan sungai besar dan kecil yang diantaranya dapat dan sering dilayari. Pantai Batu Nenek merupakan satu di antara gugusan pantai yang ada di sepanjang wilayah pesisir Temajuk, Paloh, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Pantai Batu Nenek merupakan pantai yang tidak hanya dipenuhi hamparan pasir, namun juga dipenuhi hamparan batu karang yang tajam. Pengelolaan wisata pesisir yang kurang optimal adalah penataan ruang objek wisata pesisir serta pengelolaan fasilitas sarana dan prasarana yang belum memadai dan juga pemecahan lingkungan akibat dampak sampah yang belum dikelola secara benar. Hal tersebut justru perlu sangat diperhatikan oleh masyarakat maupun lembaga lain yang mengelola wisata pesisir karena terlebih di kawasan pesisir yang merupakan habitat dan ekosistem dari biota laut seperti terumbu karang, ikan, dan lainnya. Pelabuhan Kijing hadir selain untuk meningkatkan ekonomi masyarakat sekitarnya, juga untuk menggantikan pelabuhan Dwi Kora Pontianak. Terminal Kijing juga dapat memberikan ruang dan peluang bagi industri yang ada di Provinsi Kalimantan Barat. Dengan adanya pelabuhan Kijing juga memberikan kesempatan adanya tol laut untuk menyinggahi produk dalam negeri ke Kalimantan. Pengelolaan pelabuhan perikanan adalah kegiatan pengoperasian, pemeliharaan, rehabilitasi. Pelabuhan perikanan adalah kegiatan pengoperasian, pemeliharaan, rehabilitasi, dan pengembangan serta pelayanan dalam rangka pemanfaatan sarana dan prasarana serta fasilitas pelabuhan perikanan. Pelabuhan Terminal Kijing diklaim sebagai pelabuhan terbesar di Kalimantan. Hal itu berdasarkan kapasitas yang dimiliki pelabuhan saat itu sebesar 500.000 dan 8 juta non peti kemas. Kalimantan 2021 sebanyak 249 juta Kalimantan 2021 sebanyak 250 ton dengan nilai 6,6 miliar. Komoditi utama ikan air tawar yang dikembangkan dengan dikelola Pulau Kalimantan Barat adalah gurami, lele, patin, nila, dan ikan mas. Budidaya air tawar adalah kegiatan untuk meningkatkan produktivitas perairan khususnya ikan air tawar. Kegiatan budidaya yang dimaksud adalah kegiatan pemeliharaan untuk memperbanyak atau reproduksi, menumbuhkan serta meningkatkan mutu biota air sehingga diperoleh keuntungan. Cara budidaya ikan nilai terdiri dari beberapa tahapan yang sangat penting untuk diketahui, yaitu mulai dari persiapan kolam, penerbaran benih ikan, pencegahan penyakit, dan masa pemanenan. Rumput laut tersebut dijual sekitar 9.000 per kilogram. Rumput laut tersebut dijual berkisar 9.000 per kilogram rumput laut kering. Biasanya rumput laut tersebut diproduksi kembali menjadi produk kosmetik, agar-agar, manisan, obat, lapisan luar. Proses memproduksi rumput laut hingga menjadi produk yang siap edar dimulai dari setelah pemanenan di tambak bambu. Rumput laut tersebut dibersihkan lendir dan kotorannya. Setelah itu rumput laut dijemur hingga berubah warna menjadi coklat dan mengering. Proses penjemurannya memakan waktu sekitar 3 hari. Sekian presentasi dari kelompok kami tutup dengan kalimat Santi. Om Santi Santi Santi.